Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudari, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, dalam permasalahan ini tahapan analisis yang akan saya lewati nanti, pertama mengidentifikasi isu atau masalah, yang kedua dilanjutkan menentukan prioritas masalah, yang ketiga kemudian mengidentifikasi penyebab masalah, yang keempat yaitu baru memberikan alternatif gitu. Nah, adapun isu yang sangat hangat yang berkembang di tempat saya bekerja, yaitu di SMAN Negeri 1 Martapura, yang mana di sana saya amati ada suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan, yaitu rendahnya kemampuan siswa SMAN Negeri 1 Martapura dalam hal baca tulis Al-Quran. Nah, kemudian sedikitnya alokasi waktu untuk mata pelajaran PAQ tersebut, serta adanya program pemerintah terhadap lulusan siswa SMAN Negeri 1 Martapura atau yang lainnya harus hatam Al-Quran. Nah, ini isu yang menurut saya yang sangat hangat yang berkembang di tempat saya bekerja, yaitu di SMAN Negeri 1 Martapura, yaitu tentang rendahnya kemampuan siswa dalam baca tulis Al-Quran gitu. Nah, dalam permasalahan ini saya mencoba menganalisis lapisan masalah dengan menggunakan metode AVKL, yang mana metode ini tujuannya adalah kelayakan suatu masalah untuk dicari solusinya, yang mana A tersebut artinya aktual, artinya isu tersebut terjadi dan hangat dibicarakan. Nah, yang kemudian V yaitu problematik, artinya isu tersebut mengharuskan segera dicari solusinya. Kemudian kalau K yaitu kehalayakan, artinya isu ini bersangkutan hajat orang banyak. Dan kemudian L yaitu layak, artinya isu tersebut relevan, masuk akal, harus segera dicari pemecahan masalahnya. Nah, sehingga saya dalam metode AVKL ini menggunakan skala liters, yaitu 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Sehingga saya dapatkan rendahnya kemampuan baca tulis Al-Quran itu merupakan prioritas yang pertama. Kemudian sedikitnya alokasi itu merupakan menurut saya prioritas yang kedua, dan adanya program pemerintah itu prioritas yang ketiga, karena program pemerintah ini sudah dari dulu berjalan gitu. Nah, kalau permasalahan yang saya cari solusinya ini saya masukkan dengan metode OSG, maka hasilnya sebagai berikut gitu. Nah, selanjutnya saya mencoba menggunakan metode Fishbone untuk membahas penyebab permasalahan ini, sehingga saya temukan penyebabnya adalah satu, rendahnya minat siswa dalam baca tulis Al-Quran, yang kedua sedikitnya alokasi waktu, yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler tidak dikaitkan dengan mata pelajaran PAQ, yang kemudian lagi yang seterusnya penyebabnya adalah kurangnya arahan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan gitu. Nah, kalau permasalahan analisis tadi saya masukkan kepada analisis SWOT, maka hasilnya demikian, yaitu di sini ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada ancaman. Nah, kalau kekuatan, lokasi sekolah termasuk kawasan religi yang banyak ditinggali para tokoh agama. Nah, maksudnya kawasan SMAN Negeri 1 Martapura itu berada di sekitaran lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Martapura gitu. Sehingga pasti di sana banyak tokoh-tokoh agama. Salah satu tokoh agama mungkin yang piawai dalam membahas tentang pelajaran PAQ ini, cara membaca Al-Quran. Nah, adapun kelemahannya yaitu kurangnya fasilitas yang menunjang mata pelajaran PAQ. Mau tidak mau saya harus sadari dan terima, memang di tempat saya bekerja fasilitas penunjang ini sangat terbatas, baik itu di perpustakaan ataupun di laboratorium sangat terbatas gitu. Nah, adapun peluang yaitu mengikutkan anak-anak dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan para tokoh agama yang berhubungan dengan mata pelajaran PAQ, karena
di sekitaran Pondok Pesantren Darussalam itu banyak guru-guru agama yang membuka pengajian-pengajian setelah asar atau setelah maghrib atau setelah isya. Nah, ada kadang sebagian guru yang membuka pengajian tentang cara membaca Al-Quran. Nah, adapun ancamannya yaitu pasti tidak tercapainya program pemerintah tentang lulusan harus khatam Al-Quran tadi, saya yakin akan tidak terlaksanakan gitu. Nah, dari pemaparan tadi sehingga saya mencoba membuat tabel tentang pemecahan masalah. Nah, di sini ada alternatif pemecahan masalah, ada tahapan alternatif yang kemudian hasil yang diharapkan, kemudian para pihak yang terlibat. Nah, alternatif pemecahan masalah pertama harus meningkatkan minat siswa. Nah, artinya bagaimana caranya minat siswa untuk baca tulis Al-Quran itu ditingkatkan. Kemudian berdayakan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah jam mata pelajaran FIAKIO, karena jam mata pelajaran muatan lokal atau FIAKIO ini dalam satu minggu itu cuma 2 jam mata pelajaran. Nah, kalau saya gunakan 2 jam mata pelajaran itu rasanya cuma cukup untuk membahas materi yang berkaitan dengan mapel tersebut, tidak bisa membahas tentang baca tulis Al-Quran ini gitu. Sehingga kalau kegiatan ekstrakurikuler bisa dilibatkan, digunakan, nah ini bagus gitu. Nah, kemudian tahapan alternatif yaitu mengikutkan anak-anak dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan para tokoh yang berhubungan dengan mata pelajaran FIAKIO tadi. Tentunya bagaimana caranya kita mengarahkan anak-anak supaya menggunakan waktu mereka di luar jam sekolah, nah, untuk mengikuti pelajaran yang berhubungan dengan mata pelajaran FIAKIO ini, yaitu tentang baca tulis Al-Quran gitu. Nah, tentunya hasil yang diharapkan pasti tercapainya lulusan yang mampu dalam baca tulis Al-Quran, sehingga program pemerintah lulusan SMA sudah khatam Al-Quran itu bisa terrealisasi. Nah, kemudian para pihak yang terlibat tentunya kepala sekolah selaku pemegang kebijakan, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang tidak kalah penting adalah seluruh guru PAI dan FIAKIO yang menjadi motor penggerak dalam permasalahan atau memecahkan masalah ini. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.